Kan dulu saya Roni Mepet, sutradara film Senyum Manis Love Story. Kebetulan berapa menit yang lalu kita sudah resmi menyebarkan trailer Senyum Manis Love Story. Nah, itu bisa dilihat nanti di YouTube, di TikTok, di Instagram, bahkan di Facebook ya. Nah, untuk supaya bisa nonton film ini ya pastinya datang rame-rame ke bioskop. Ya, Insya Allah akan tayang setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran nanti film ini film yang sangat beda daripada yang lain ya. Artinya ini film kisah cinta, kesederhanaan dari cinta cinta Pak Anies terhadap Ibu Ferry Farhati, bagaimana mendapatkan hatinya. Di sini kita garap secara sangat natural ya, tidak ada drama di film ini. Artinya mengalir apa adanya gitu loh, bahwa inilah sosok Pak Anies di masa mudanya, di saat dia kuliah di UGM. Pak Anies pada saat itu dia Fakultas Ekonomi, Ferry Farhati Fakultas Psikologi. Terjadilah saling rasa jatuh cinta, tapi jatuh cinta yang sangat beda daripada yang lain, daripada film-film yang lain. Artinya sangat unik, dan kesederhanaan itulah sesuai dengan bagaimana Anies yang kita lihat saat ini ya. Dia betul-betul memang sangat sederhana gitu, tidak seperti bahkan satu lagi, dia memang dari dulu sudah cerdas ya, sudah cerdas. Jadi memang waktu itu juga perempuan-perempuan juga senang sama dia gitu loh di saat itu ya. Pak Anies. Cuma ya memang yang namanya jodohnya sama Ibu Ferry ya, mau dibilang apa, itu namanya jodoh, cinta ya. Ya cinta sehidup semati ya. Momen, mungkin ada momen mengharukannya di film itu. Ya. Momen paling bagus di film itu. Momen yang sangat mengharukan itu, Anies itu sebenarnya sangat perhatian ya, sangat perhatian terhadap Ferry ya. Tapi dia juga sangat perhatian juga terhadap aktivitasnya dia gitu loh. Dia itu memang suka. Bukan karena dia seorang demonstran, tidak gitu loh. Pada saat dia janjian pada saat itu dengan Ibu Ferry, dia lupa tuh karena dia sibuk dengan demonya di kampus gitu loh. Nah itu aktivitasnya, akhirnya dia merasa bersalah pas ya. Intinya gini lah, intinya bahwa apapun bukan berarti dia tidak mencintai Ferry gitu, tapi dia dengan aktivitasnya juga dia tidak pernah mau meninggalkan itu gitu loh. Nah itulah namanya Anies, dari dulu memang sudah sibuk kemana-mana gitu loh ya. Kalau dibangun dari konflik atau intrik-intrik yang seperti apa kira-kira, karena kalau kita lihat seperti film ya, alur yang biasa-biasa aja kayaknya nggak menarik. Nah kira-kira ini dibangun dari konflik atau intrik yang seperti apa? Karena yang kita bangun ini bukan persoalan konflik ya, ini kan film kita udah tahu ini biografi tentang Anies ya di masa muda ya. Konflik itu kalau kita udah bicara bahwa ini akan dibangun konflik, kan seperti saya bilang di awal, ini tidak ada drama ya. Ini tidak ada drama di film ini. Artinya memang kita nonton pasti kan orang kan berakting apa semua ya, pemain itu bagaimana emosionalnya dia apa. Tapi di sini kita tidak menunjukkan berlebihan seperti film-film yang lainnya. Itu yang bikin beda gitu loh. Ya. Aktor penggantinya Pak Anies itu siapa? Aktor pemainnya aktor siapa, Pak? Ya kalau aktor sih ya kita memang mencari yang sebenarnya kan anak muda yang memang tetap harus ganteng ya. Jadi nggak harus juga mirip dengan Pak Anies. Yang penting bagaimana tingkahnya, cara dia berbicara, cara ketawa, itu yang kita lebih coaching ya. Apalagi yang jadi Ibu Ferry juga kan dia juga nggak harus seperti bahwa memang gambaran Ibu Ferry yang saat ini, enggak gitu. Yang penting dia mampu memerankan tokoh itu. Ya, kira-kira Pak Ahmad bisa tambahkan. Sedikit tambahan ya. Jadi film ini sebenarnya hadir untuk mengenalkan Pak Anies gitu ya. Karena Pak Anies ini kalau secara muda gitu ya, kalau kita cari referensinya itu di YouTube ataupun di media lainnya, itu masa muda Anies ini belum tergambarkan, sehingga kita itu hadir ingin memperkenalkan 3 hal dari Pak Anies. Yang pertama, sisi aktivitasnya selaku sebagai aktivis, itu pertama. Yang kedua adalah sisi romantisnya, ada romantisnya juga, dan sisi kecerdasan. Nah ini, jadi
biasanya itu seorang aktivis itu kecerdasan akademisnya ini kurang ya, tapi ini kok bisa sama gitu ya, bahkan bisa sejalan gitu antara emosionalnya, antara kecerdasan IQ-nya ini sama. Nah, yang jadi penting ini adalah bahwa film ini apa yang digambarkan sama Pak Roni ini mengalir apa adanya. Dan pesan satu Pak Anies, dia bilang, kamu nanti buat film itu menggambarkan saya apa adanya aja gitu. Jangan pakai tambah-tambahan saus sama kecap ya. Iya. Jadi apa adanya. Jadi kita sama-sama tahu ya, Bang Roni ini sebelumnya itu bikin film Jokowi Adalah Kita. Jadi jangan salah. Jadi pernah bikin film Jokowi Adalah Kita 2014 ya Bang Roni ya. Nah, jadi secara umum Bang Roni ini ingin hadir lagi untuk menciptakan karya baru gitu ya. Karyanya yaitu Pak Anies Baswedan. Jadi sebelum kita syuting atau mengembangkan naskah, kita bertemu sama Pak Anies, kita merekam cerita-cerita Pak Anies, ya apa adanya. Dan pesan satu kata Pak Anies, film ini jadikan tontonan menjadi tuntunan, itu di situ. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Pak Anies ini memang dalam kehidupan kesehariannya ini sibuknya luar biasa ya Pak Roni ya, aktivis kampus lah ya, seperti itu. Dari kehidupan sosialnya, dia melakukan sebuah bakti sosial di daerah. Yang kedua, dari sisi humanisnya, dia banyak membantu orang dan seterusnya. Jadi saya melihat ini Gen Z, milenial, dan bapak-bapak, ibu-ibu ini harus nonton ini. Ini film sangat menarik gitu ya. Bahkan tadi kita barusan podcast, ada salah satu kawan dari tim Pak Anies akan membawa film ini kemana? Melbourne ya? Sydney dan Melbourne. Jadi ini kayaknya film ini akan dibawa ke luar negeri juga. Dan kita sudah siapkan, memang ada teks bahasa Inggris ya? Iya. Ada teks bahasa Inggris. Karena kita sama-sama tahu bahwa Pak Anies itu tidak terkenal hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga gitu kan? Dengan kemampuan bahasanya, dengan kemampuan berpikirnya. Kita sama-sama tahu bahwa waktu Pak Anies jadi gubernur, Pak Anies bisa meyakinkan PBB dalam beberapa detik mengeluarkan statement dan PBB menyetujuinya gitu ya. Ini kan hal yang sangat simpel dari Pak Anies. Nah, ini kita sudah kemas dalam sebuah film. Judulnya adalah film Senyum Manis Love Story. Sebenarnya manis itu Mas Anies sebenarnya kalau secara umum ya. Jadi jangan lupa nonton terus ya. Jadi harapannya bagi ibu-ibu yang punya anak remaja, bagi bapak-bapak yang punya anak remaja, bagi remaja sendiri, bagi Gen Z sendiri, ini harus hadir untuk menonton film Senyum Manis ini di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kira-kira itu Bang Roni ya? Ada satu pertanyaan tadi. Tadi disebutkan sebagai biografi ya dalam musiknya. Bisa nggak disebutkan apa yang membedakan antara film Habibie dengan filmnya Anies? Kan ini juga yang bikin film Jokowi Adalah Kita. Ini dengan biografinya tentunya kenapa mempelajari itu dari tiga tokoh itu apa Pak? Kalau saya ini satu ya, kita bicara film Jokowi ya. Waktu itu memang film itu betul-betul memang pencitraan ya film itu. Karena semua rekam jejak Pak Jokowi pada saat itu waktu dia jadi gubernur itu semua ada di dalam film Jokowi. Gitu. Masuk gorong-gorong ya. Semuanya artinya memang skenario-nya sudah disiapkan. Saya langsung menggarap film itu gitu loh. Nah bedanya dengan Senyum Manis, skenario belum ada. Saya ketemu dulu dengan Pak Aniesnya. Nah Pak Aniesnya malah memberi pesan ya. Sorry, Mas Roni, maaf, jangan saya ambil tentang gubernur saya, jangan ambil saya jadi menteri apa semua. Kalau menceritakan itu filmnya jadi panjang katanya kan. Nah, sekarang gini aja deh, satu itu aja, satu lintasan aja untuk durasi itu ceritakan aja tentang bagaimana waktu saya kuliah di UGM ketemu Bu Ferry sampai akhirnya saya
Menikah. Udah itu aja. Gitu. Sampai keluar negeri ya, kuliah di luar negeri ya. Jadi lebih simpel gitu. Nah, kalau bicara ini kan film orang ya, Ainun Habibie ya, Ainun Habibie ya, artinya dia itu lebih kompleks ya, secara cerita tuh lebih kompleks karena memang itu kedua tokohnya kan Ainun kan sama ketika dia itu kan dari masa kecil dia kan memang sudah cinta monyet gitu sebenarnya itu, ya kan. Akhirnya berangkatlah Habibie, dia tidak pernah ketemu lagi dengan Ainun. Ya kan, bahkan dia dapat pacar di sana di Jerman. Ketika dia kembali lagi dari Jerman, ketemulah ini. Itu lebih panjang, komplit. Makanya Ainun Habibie itu sampai 3, ya kan, sampai 3 suket. Itu aja yang bikin beda. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa film Senyum Manis ini kalau semuanya pencinta Abah merespon, nah, akan ada kelanjutan. Tunggu makanya ya. Gitu loh. Oke. Nah, satu lagi nih, saya ingin membandingkan kenapa? Karena dua-duanya orang cerdas. Oh iya, benar. Ingin menggambarkan bahwa Habibie itu cerdas, Anies itu cerdas. Iya. Saya tidak menggambarkan orang yang ono. Gitu. Yang ono ya? Iya. Ya, meskipun saya yang bikin ya, maaf ya. Oke. Kira-kira kalau baru satu ini kan berarti. Iya. Apa yang menarik di sini sehingga nanti bisa itu kalangan milenial atau milenial? Iya. Ya. Yang pertama ya mungkin ya Bang Roni ya, sisi romantisnya ini beda. Jadi Pak Anies dengan Ibu Ferry itu tidak pernah mengungkapkan kata aku sayang padamu, aku cinta padamu, gak ada. Nah, saya tambahin lagi, yang menarik lagi, ini bukan karena Pak Anies memang dia taat terhadap agama ya. Di film ini betul-betul tidak ada sentuhan. Gak ada sentuhan fisik. Dia ada sentuhan fisik. Misalnya mau ini pun nggak boleh, harus ada jarak gitu. Bahkan naik motor pun dia harus pegangan di belakang. Nah ini yang menarik gitu loh. Iya. Ini menarik. Islami banget ya. Iya, Islami banget ya. Bukan kita bicara agama, tidak. Tapi memang dibuat sedemikian gitu, agak beda gitu secara. Nah dia baru mulai pegang tangan meluk ketika memang sudah sah nikah di filmnya. Nah itu yang bikin beda. Itu pesanan bukan? Ya? Pesanan bukan? Itu bukan, karena itu memang dari Pak Anies sendiri minta seperti itu, apa adanya menggambarkan. Jadi apa adanya menggambarkan bahwa saya itu seperti itu gitu. Tidak ada pencitraan ya. Karena dari Bu Ferry sendiri ngomong gitu loh. Dia nggak pernah mengatakan cinta sama saya, tapi dia lebih daripada cinta perhatiannya gitu. Itu kan beda banget ya. Kalau film lain kan langsung aku sayang kamu, aku cinta kamu, nggak ada. Tapi nggak ada ta'arufnya ya? Oh nggak ada. Tetap ketemu ini tetap ketemu, diantar malah kemana-mana kan gitu. Jadi apa sih yang pengen disasar dari film ini? Kalau tadi saya sudah menangkap bahwa ada muatan Islaminya atau dari agamanya atau religinya. Nah, sebenarnya apa yang mau disasar dari film ini? Iya, jadi mungkin gini, sasarannya ini ingin menghadirkan bahwa Pak Anies ini sebagai tuntunan untuk remaja Gen Z ini. Pertama dari sisi, kalau kuliah itu yang benar gitu. Yang kalau kuliah itu bukan sekedar hanya kuliah, tapi harus ada aktivitas sosialnya juga gitu. Ikut aktivis di BEM dan seterusnya, itu banyak ya, senat dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita gambarkan bahwa mahasiswa itu bukan sekedar pulang kampus terus ke rumah, pulang kampus ke rumah, tapi ada sisi sosial yang memang harus dijalankan sebagai pembaharu kan. Kalau mahasiswa sebagai pembaharu ya, seperti itu kira-kira itu. Selain prestasi ya kira-kira itu. Terus gimana sih cara mengeksplor Pak Anies terus Bu Harati, apa dalam berapa tempo yang sesingkat-singkatnya atau memang ada waktu-waktu khusus? Penulis langsung ini ya, langsung telepon-teleponan lagi. Apa di itu memang prosesnya juga cukup panjang gitu. Kita kan sebelum itu kita ketemu Pak Anies saja tuh tahun 2022 Agustus itu kan. Dia masih menjabat jadi gubernur loh. Jadi gubernur. Akhirnya saya bawalah penulis di bulan April itu ya. Iya. April. Nah, ketemulah dengan Pak Anies dengan Bu Ferry langsung. Nah, itu prosesnya juga 3 bulan. Ketika saya dapat pemainnya, calonnya itu hampir 6 bulan saya coaching itu. Dia harus pelajarin Anies itu seperti apa, geraknya apa itu.
Ya cukup panjang lah prosesnya. Berarti ada Vespaan juga nih. Apa? Ada. Vespaan. Posternya kan ada Vespa. Ada. Lihat Di posternya, posternya, lihat di posternya. Biasanya. Sepedanya juga Iya. ada. Tapi dari explore tadi, kira-kira berapa persen yang ada pengaruh benar-benar langsung dari Pak Anies dan Ibu Farhati? Artinya kan ini kan menyangkut sosok dua orang ini. Iya. Tetap ada dramanya ya, minta jangan sampai full ini ya. Iya. Oh, ada fiksi dikit. Ada fiksinya, ada maksudnya gini, fiksinya. kalau bicara tokoh kan memang ada tokoh-tokoh yang di film ini memang ada orangnya. Itu benar ada orangnya, kayak sahabatnya Ibu Ferry ada. Iya. Ya, terus Sahabatnya kayak Anies sahabatnya juga Pak Anies juga ada. Ya kan? Tapi kan kalau memang semua real itu kan kurang menarik tuh. Kita tambahin ada tokoh antagonisnya Iya. gitu loh, yang memang suka sama Ferry di saat Iya. itu gitu loh. Suka sama Ya. Ferry, suka sama Anies. Anies juga gitu loh. Ada dua ya? Nah, itu ada. Kita segi empat sebenarnya. Iya, kira-kira itu ya. Ya mungkin itu gambaran ya. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Anies itu orang terkenal di kampusnya. Kenapa? Sering masuk TV gitu kan, wawancara Bahkan, dengan orang tokoh penting seperti itu. SMA dia kalau tidak salah 5 tahun atau 4 tahun dia. Iya. 4 tahun dia, nambah 1 tahun lagi. Bukan karena dia dikirimkan ke Jepang. Iya, buat pertukaran pelajar atau pelajar apa gitu loh. seperti itu. Bukan pelajar dan juga sempat ke Amerika juga. Iya. Itu dalam waktu. Jadi dia lulusnya yang teman-teman udah lulus, dia baru lulus 1 tahun yang akan datang gitu loh. Ada campur tangan sangat kental nggak dari Anies sendiri? Oh, kalau campur tangan sih sebenarnya sih kita Dari naskah dari disetujui naskah ya. aja sih disetujui aja. Disetujui aja, Jadi gitu. kita sebelum kita eksekusi di kita final minta, draft penulis itu minta persetujuan dulu. Proof dulu. Proof dulu. Karena oke ya baru kita jalan gitu. Gitu ya. Jadi ada kendala-kendala yang membuat ini terkendala nggak kira-kira? Kendala ya. Apanya? Oh, kalau kendala sih luar Banyak. biasa ya. Kalau kendala luar biasa. Janganlah, jangan di-spill di-spill lah. Kalau Jangan kendalanya di-spill lah. iya, iya. Aja buat Ya. bocoran apa? Ya, artinya gini, artinya kan kita sih kepengen ya apa ya Film ini benar-benar apa sesuai ya dengan harapan kita semua kan. Tapi kan kembali lagi kan bukan berarti kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Tetap yang terbaik itu Iya. apapun itu ya kita harus hadapin kan gitu loh. Kira-kira gitu lah kendalanya itu. Intinya Ya, sisi intinya ya. finansial, Iya. kurang sponsor gak ada. Iya, kayak Masa gitu. saya bilang, Bro nih, ini gak ada sponsor apa ya? Iya. Film-film lain tuh banyak Iya, gitu ya. gitu. Masa timnya Pak Anies gak ada sponsor gitu? Ayo, bantu kita gitu. Ini Iya. film udah jadi, nggak apa-apa sponsor ini ya nyusul Iya, nggak apa-apa. iya. Nanti kita Iya, bisa gitu. masukkan logonya Iya. itu waktu acara apa namanya meet and greet, gala Iya. primer gitu kan seperti itu. Jadi hubungin kita nanti kalau mau sponsor. Sponsor bisa 25 juta, 50 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak ada. Jadi kira-kira itu. Oke. Nah, hubungin kita ya kalau mau bantu kita sponsor gitu kan. Iya. Jadi promosi-promosi kita itu bisa lebih mudah lagi gitu kan dengan adanya sponsor dan seterusnya. Oke, ajakan untuk nonton film ini karena di saat yang sebetulnya posisi Amin ini sedang tidak beruntung. Enggak juga, siapa bilang nggak beruntung? Ya, Jangan belum beruntung. enggak juga, jangan bilang nggak beruntung. Oke, saya ajakan untuk nonton film ini kira-kira berdua boleh atau satu-satu? Tamar Ya, aja. saya dulu ya. Tamar aja. Ya. Jadi saya mengajak ke Gen Z, ke milenial, ibu bapak sekalian, para penggemar Abah, loversnya Abah dan seterusnya. Oh, film ini hadir untuk apa? Untuk mengenalkan Pak Anies yang lebih jauh, dan yang kedua itu adalah sosok Pak Anies ini memang harus difilmkan dari sisi kecerdasannya, dari sisi aktivitasnya, dari sisi kehidupan yang lain gitu ya. Nah, kita melihat juga bahwa Pak Anies ini bukan sekedar di film ini tontonan, tapi tuntunan yang bisa menjadikan sebuah referensi ya. Memang kita Islam, tuntunan kita itu Rasulullah yang paling terbaik ya. Kalau di zaman kekinian ya Pak Anies lah yang cukup relate dengan zaman sekarang gitu. Untuk kalangan mahasiswa, kalangan ya masih muda lah gitu ya.
Jangan sampai aku sayang padamu. Nggak ada cerita di situ, Pak Anies. Kira-kira itu, Bang. Sehingga supaya orang tahu kapan di launching dan kapan bisa dinikmati di bioskop atau di mana aja di medsos. Kalau buat informasi, kita sudah bangun sosial media kita itu di Instagram. Instagram kita apa namanya? Senyum Manis Love Story. Senyum Manis Love Story. Di situ kita hadirkan semua informasi-informasi yang ada, mulai dari apa namanya hari ini trailer pertama kita. Terus nanti tanggal tayang resmi dari bioskop kita masih mengajukan ya, di-spill aja nggak apa-apa ya. Kita mengajukan di tanggal 30 Mei 2024, terus alternatifnya tanggal 27 Juni 2024. Kita spill aja seperti itu. Yang kedua, YouTube kita juga ada, gitu kan? YouTube kita juga bisa diakses. Terus berita-berita selengkapnya kita akan coba ingin mungkin Pak Anies bisa mengundang kita untuk tiktokan bersama, Pak Anies ya, sama aktornya ya, sama aktornya tiktokan berdua gitu kan. Kita mau melihat seberapa menariknya gitu, bahwa ini film ini ajakan yang paling baik gitu ya, yang memang bisa menjadi referensi untuk kalangan milenial. Bukan begitu, Bang Roy? Ya. Oke, saya tambahin terakhir ya. Siap. Ya, kalau cerita dulu. Kalau harapan saya sih, kalau kita melihat dari hasil kemarin pemilihan yang terjadi itu kan, kita bicarakan bukan kebohongan ya, bukan kecurangan. Artinya kan di sini ada kurang lebih 40 juta ya, yang benar-benar mendukung Anies ya. Kita hanya berharap 10%-nya aja. Yang hadir 10% yang bisa nonton film ini. 10%-nya berarti berapa? 4 juta penonton. Nah, itu harapan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Amin. Nah, cuma itu aja. Bulan Ramadan lagi ya. Bulan Ramadan ini. Karena 40 juta loh. 40 juta itu terdiri dari mama yang mendukung surat-suara resmi KPU ya. Nah, saya melihat itu aja. Artinya dengan 40 juta itu please deh 4 juta aja 10%. Ya. Alhamdulillah ya Allah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.